Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang zakat. Pastinya semua yang ada di sini sebagai kaum muslim telah mengetahui apa itu zakat. Karena kita adalah kaum muslimin, pasti kita tidak asing dengan apa yang dinamakan dengan zakat. Meskipun terjadi beberapa perbedaan pendapat. Nah, zakat ini kan termasuk dari rukun Islam yang 5 itu. Ada yang menyebutkan bahwa zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga setelah sholat, dan ada yang menyebutkan rukun Islam yang keempat setelah puasa. Apa sih zakat itu? Terkadang kita itu memahami sesuatu namun kurang bisa untuk mendefinisikannya. Zakat secara bahasa artinya ialah tumbuh, bersih, atau mengembangkan kebaikan. Secara istilahnya apa? Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah wajib yang diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hukum dari mengeluarkan zakat ialah wajib. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, setelah kita mengetahui, maka jadi kita sebagai kaum muslim tahu ya bahwa mengeluarkan zakat itu ialah perintah Allah dan hukumnya ialah wajib. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari apa itu zakat, pasti muncul pertanyaan di benak kita. Lalu harta apa saja yang perlu kita zakatkan? Nah, harta yang perlu dizakati yang pertama ialah emas dan perak. Dalilnya terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 34. Kemudian yang kedua ialah tanaman dan buah-buahan. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 141. Yang ketiga ialah usaha atau hasil perdagangan. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Dan yang keempat ialah barang-barang hasil bumi. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Setelah kita mengetahui harta-harta yang dizakatkan, maka kita harus mengetahui berapa sih nisabnya. Yang pertama untuk emas dan perak. Emas ketika mencapai 20 dinar di dalam 1 tahun atau haul, wajib dikeluarkan 1/4 setiap 20 dinar itu. Yang kedua perak. Perak ketika mencapai 200 dirham di dalam 1 haul itu, wajib dikeluarkan 1/4-nya juga. Jadi untuk emas dan perak seperti itu ya. Tiap 20 dinar dikeluarkan 1/4, dan untuk perak 200 dirham dikeluarkan 1/4 ketika telah mencapai 1 haul.
Yang kedua ialah binatang ternak. Binatang ternak tadi seperti lembu, kemudian unta dan kambing. Untuk binatang ternak ini syaratnya ialah binatang itu telah mencapai senisab, telah mencapai 1 haul, kemudian binatang itu digembalakan dan binatang itu tidak dipekerjakan. Untuk masing-masing nisabnya seperti ini, karena memang banyak sekali ketentuannya. Yang ketiga ialah tanaman dan buah-buahan. Syarat-syaratnya ialah tanaman itu ditanam sendiri, bukan yang tumbuh alami. Yang kedua ialah tanaman itu berupa makanan pokok atau mengenyangkan. Yang ketiga telah mencapai nisab. Nah, untuk tanaman ini jika nilai zakatnya itu jika tanaman itu dialiri oleh air hujan atau mata air alami, maka zakatnya 1/10. Sedangkan jika tanaman itu diusahakan dengan mata air atau alat-alat tertentu yang tidak dialiri dengan mata air alami, maka zakatnya ialah 1/20. Kemudian yang keempat ialah rikoz dan barang tambang. Rikoz ini ialah harta benda peninggalan dari zaman jahiliyah, di mana harta ini dapat diperoleh tanpa usaha dan tenaga. Jadi harta yang didapat tanpa usaha apapun dan didapatkan dengan mudah. Rikoz ini wajib dikeluarkan 1/5%, baik itu dalam bentuk emas, perak, bejana dan sebagainya. Namun menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Tirmidzi dan Hambali, mereka mengatakan hanya dengan emas dan perak saja. Rikoz ini wajib dikeluarkan meskipun belum mencapai nisabnya. Namun untuk haulnya tidak diperhitungkan. Jadi rikoz ini wajib untuk dikeluarkan. Untuk barang tambang seperti emas, perak, intan, berlian, minyak bumi dan sebagainya itu wajib mengeluarkan zakat setiap telah mencapai 1 nisab. Yang kelima ialah zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini hampir mirip dengan emas dan perak, di mana dikeluarkan ketika akhir tahun, sehingga para pedagang harus menghitung seluruh total dari penjualannya. Jika selama 1 tahun itu tidak mencapai 1 nisab dari hasil penjualannya, maka tidak dilakukan atau tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun jika ketika di bulan awal, pertengahan tidak mencapai nisab dan di akhir tahun penjualannya mencapai nisab, maka tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang keenam ialah zakat profesi. Zakat profesi ini terbagi menjadi 2 profesi. Yang pertama adalah profesi yang menggunakan kecekatan ataupun keprofesionalannya seperti dokter, guru, kemudian advokat, kemudian seniman, penjahit, tukang, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah mereka yang bekerja kepada pemerintahan digaji. Nah, mereka ini jika telah mencapai nisab, kemudian tidak memiliki hutang piutang, cukup untuk keperluannya dan lebih untuk kebutuhannya, maka mereka wajib mengeluarkan zakat 1/40. Yang ketujuh ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Zakat fitrah ini bisa mengeluarkan dari makanan pokok seperti gandum, kurma, dan biji-bijian lain. Nah, perhitungannya itu yang wajib dikeluarkan ialah 1 sak gandum atau sak kurma yang pada sekarang ini jika ditimbang ialah 3 kg. Nah, para ulama juga mengatakan bahwa boleh untuk mengganti dengan uang seharga barang tersebut. Nah, misalnya sekarang ini kita ingin
berzakat dengan uang. Sementara harga beras itu jika 3 kg itu 30.000, maka kita dapat menggunakan uang seharga barang tersebut. Jadi misal beras 2,5 kilo itu 30, kita dapat menunaikan zakat fitrah dengan 30.000 uang tunai. Nah, untuk batas waktunya itu ulama berbeda pendapat, tapi zakat fitrah ini biasanya ditunaikan dari hampir akhir bulan Ramadan, sebelum terbit fajar di tanggal 1 Syawal, atau lebih tepatnya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi harus wajib ditunaikan karena ada waktu selama 30 hari. Jadi sangat wajib untuk ditunaikan dan jangan sampai lupa, karena jika menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak dianggap zakat fitrah lagi, namun sebagai sedekah. Setelah kita mengetahui harta yang dizakatkan, maka siapa sih golongan penerima zakat? Golongan penerima zakat terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Siapa saja? Yang pertama ialah fakir. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau usaha tertentu yang dapat menjamin kehidupannya. Jadi fakir ini sama sekali tidak punya apapun yang dapat menjamin kehidupannya. Yang kedua ialah miskin. Miskin itu mereka memiliki usaha atau harta namun tidak mencukupi atau tidak menjamin kehidupannya. Yang ketiga ialah amil. Amil itu ialah orang yang mengurus zakat. Yang keempat ialah hamba sahaya. Hamba sahaya itu siapa? Hamba sahaya itu budak. Yang kelima ialah gharim. Gharim itu orang yang berhutang untuk keperluannya, namun ia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang keenam ialah mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh ialah sabilillah. Sabilillah ini mereka yang berjuang di jalan Allah dengan ikhlas tanpa digaji. Kemudian yang terakhir ialah ibnu sabil atau musafir, mereka yang kekurangan perbekalan. Nah, demikian adalah 8 golongan yang menerima zakat. Setelah kita mengetahui 8 golongan yang menerima zakat, pasti kita bertanya-tanya, lalu siapa sih yang tidak berhak menerima zakat? Jangan sampai di antara kita karena tidak mengetahui jadi merasa mereka boleh menerima zakat. Ada beberapa golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama ialah orang kaya atau memiliki harta yang mencukupi dan dapat menjadi tanggungan mereka. Sehingga khusus orang yang seperti ini mereka tidak berhak menerima zakat. Yang kedua ialah hamba sahaya, namun berbeda dengan hamba sahaya yang tadi. Hamba sahaya yang ini mereka itu mendapat uang dari tuannya yang mencukupi kebutuhannya, sehingga kehidupan dari hamba sahaya ini mereka ditanggung oleh tuan mereka. Jadi mereka tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga ialah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan golongan penerima zakat. Yang keempat ialah orang yang ditanggung orang yang berzakat itu. Gimana sih maksudnya? Jadi misalnya seseorang dia itu wajib untuk menunaikan zakat, tidak boleh memberikan kepada yang ditanggungnya seperti istrinya, anak-anaknya ataupun orang tuanya. Jadi orang yang dalam tanggungan orang berzakat itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir ialah ia sebagai kaum muslimin. Jadi non-muslim tidak berhak menerima zakat. Nah, akhirnya
kita mengetahui apa itu pengertian zakat, kemudian harta apa saja, nisabnya berapa, siapa yang berhak menerima, dan siapa yang tidak boleh menerima zakat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi kaum muslimin yang dapat menunaikan zakat. Alhamdulillah, ceramah kali ini telah tersampaikan dengan luar biasa dan tanpa halangan suatu apapun. Kita cukupkan sekian. Kita berjumpa di lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.